Hai, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai prososial. Stay tuned, guys. Definisi prososial. Menurut Berend dan Prescom 2015, prososial atau perilaku prososial atau prosocial behavior adalah suatu aksi atau tindakan individu untuk menolong yang menguntungkan orang lain tanpa ada manfaat atau keuntungan langsung bagi penolongnya atau orang yang melakukan tindakan tersebut. Jadi, prososial atau perilaku prososial adalah suatu tindakan individu yang bertujuan untuk menguntungkan orang lain. Aspek atau dimensi prososial. Terdapat beberapa aspek dan dimensi dalam perilaku prososial. Yang pertama, kita akan membahas tentang beberapa aspek dalam perilaku prososial. Musen dan kawan-kawan pada 2002 mengemukakan tentang beberapa aspek dalam perilaku prososial. Antara lain, yang pertama adalah berbagi atau sharing, yaitu kesediaan untuk berbagi perasaan dengan orang lain baik suka maupun duka. Yang kedua adalah menolong atau helping, yaitu kesediaan untuk menolong orang lain yang sedang berada dalam kesulitan. Yang ketiga adalah berdermawan atau donating, yaitu kesediaan untuk memberikan secara sukarela sebagian barang miliknya kepada orang lain yang membutuhkan. Yang keempat adalah kerjasama atau cooperating, yaitu kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain guna tercapainya suatu tujuan. Yang kelima adalah jujur atau honesty, yaitu kesediaan untuk tidak berbuat curang terhadap orang lain di sekitarnya. Itulah beberapa aspek dalam perilaku prososial. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dimensi prososial. Dimensi prososial antara lain yang pertama yaitu altruistic prosocial behavior, adalah memotivasi dan membantu orang lain, terutama yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan dan kesejahteraan orang lain. Yang kedua adalah compliant prosocial behavior, adalah membantu orang lain karena dimintai pertolongan baik verbal maupun non-verbal. Yang ketiga adalah emotional prosocial behavior, adalah membantu orang lain karena disebabkan perasaan emosi berdasarkan situasi yang terjadi. Yang keempat adalah public prosocial behavior, adalah perilaku menolong orang lain yang dilakukan di depan orang-orang. Yang kelima adalah anonymous dan dire prosocial behavior, adalah menolong yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang ditolong. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi perilaku prososial. Yang pertama ada faktor personal dan situasional. Seseorang lebih suka menolong orang yang disukainya, orang yang memiliki kesamaan dengan dirinya dan membutuhkan pertolongan. Faktor-faktor di luar diri suasana hati, pencapaian reward pada perilaku sebelumnya, dan pengamatan langsung tentang derajat kebutuhan yang ditolong. Yang kedua, ada hubungan sosial. Dari pengalaman sehari-hari, kita lebih suka menolong teman dekat atau orang-orang yang satu kelompok dengan kita daripada orang asing atau orang-orang yang baru kita temui. Yang ketiga, ada nilai-nilai agama dan moral. Faktor lain yang mempengaruhi seseorang untuk menolong sangat tergantung dari penghayatan terhadap nilai-nilai agama dan moral yang mendorong seseorang dalam melakukan pertolongan. Yang keempat adalah tanggung jawab. Besarnya tanggung jawab, hal ini berkaitan dengan kesadaran dalam diri seseorang bahwa dirinya adalah bagian dari sebuah komunitas masyarakat yang mengharuskan dirinya untuk bekerja sama dengan orang lain. Yang kelima adalah latar belakang keluarga. Latar belakang keluarga juga sangat berpengaruh dalam terbentuknya perilaku menolong. Seorang anak yang dibesarkan dalam sebuah keluarga yang altruistik tinggi akan mempengaruhi anak-anak untuk berperilaku altruistik seperti yang didapat di keluarga. Selanjutnya yang keenam ada suasana hati. Jika suasana hati sedang enak atau suasana hati positif atau positive mood,
dapat mempengaruhi individu dalam perilaku menolong, dan orang juga akan terdorong untuk memberikan pertolongan lebih banyak. Alasan menolong orang lain. Apa sih yang menjadi alasan seseorang atau bahkan alasan kita untuk melakukan perilaku prososial? Kita menolong orang lain karena kita merasakan perasaan tidak menyenangkan yang orang lain rasakan atau orang lain alami. Oleh Batson, Duncan, Ackerman, dan Birch pada 1981 dalam Barron, perilaku ini disebut empathic altruism, yaitu tindakan menolong orang lain yang dimotivasi dengan ingin menolong orang atau ingin mengurangi penderitaan orang. Self-gain, yaitu harapan seseorang untuk memperoleh atau menghindari kehilangan sesuatu. Misalnya, ingin mendapatkan pengakuan, pujian, atau takut dikucilkan. Personal values and norms, yaitu adanya nilai-nilai dan norma sosial yang diinternalisasikan oleh individu selama mengalami sosialisasi, seperti berkewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan, serta adanya norma timbal balik. Selanjutnya adalah empati, yaitu kemampuan seseorang untuk ikut merasakan perasaan atau pengalaman orang lain. Kemampuan untuk empati ini erat kaitannya dengan pengambilan peran. Ciri atau karakteristik perilaku penolong dan yang ditolong. Yang pertama, kita akan membahas tentang karakteristik perilaku penolong. Yang pertama, ada faktor kepribadian. Adanya ciri kepribadian tertentu yang mendorong individu untuk memberikan pertolongan dalam beberapa jenis situasi dan tidak dalam situasi yang lain. Misalnya, individu yang mempunyai tingkat kebutuhan tinggi untuk diterima secara sosial lebih cenderung memberikan sumbangan bagi kepentingan amal, tetapi hanya bila orang lain menyaksikannya. Yang kedua, ada suasana hati. Individu lebih terdorong untuk memberikan bantuan bila berada dalam suasana hati yang baik. Dengan kata lain, suasana perasaan positif yang hangat meningkatkan kesediaan untuk melakukan perilaku prososial. Yang ketiga, ada rasa bersalah. Keinginan untuk mengurangi rasa bersalah bisa menyebabkan individu menolong orang yang dirugikannya, atau berusaha menghilangkannya dengan melakukan tindakan yang baik. Yang keempat, distress dan rasa empatik. Distress diri atau personal distress adalah reaksi pribadi individu terhadap penderitaan orang lain, seperti perasaan terkejut, takut, cemas, prihatin, tidak berdaya, atau perasaan apapun yang dialaminya. Selanjutnya adalah karakteristik perilaku yang ditolong. Yang pertama, menolong orang yang disukai. Rasa suka awal individu terhadap orang lain dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti daya tarik fisik dan kesamaan. Karakteristik yang sama juga mempengaruhi pemberian bantuan pada orang yang mengalami kesulitan. Sedangkan individu yang memiliki daya tarik fisik mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk menerima bantuan. Yang kedua, menolong orang yang pantas ditolong. Individu membuat penilaian sejauh mana kelayakan kebutuhan yang diperlukan orang lain. Apakah orang tersebut layak untuk diberi pertolongan atau tidak? Yang ketiga, reciprocal altruism theory. Kita juga seringkali melihat orang membantu orang yang tidak dikenal. Hal ini dapat dijelaskan oleh reciprocal altruism theory, yakni adanya anggapan bahwa kita menolong seseorang karena nanti mereka juga akan menolong kita, sehingga kita juga akan mendapatkan keuntungan. Dikutip dari Barron dan Bascom 2012. Yang keempat, ada teori evolusi. Pada awal sejarah evolusi, manusia bekerja bersama sebagai kelompok untuk saling melindungi dari predator dan mengamankan sumber makanan, serta menyediakan tempat berlindung untuk bertahan hidup. Dikutip dari Schroeder dan Graziano 2018. Definisi empati dan altruisme. Empati merupakan salah satu sumber pendorong terbentuknya prososial.
Empati adalah kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain, merasa simpatik, mencoba menyelesaikan masalah, dan perspektif orang lain. Dikutip dari Baron Dunburn, 2003. Altruisme yaitu perilaku yang hanya dilandasi motivasi untuk kebaikan orang lain dengan pengorbanan. Altruisme merupakan tingkah laku yang merefleksikan pertimbangan untuk tidak mementingkan diri sendiri demi kebaikan orang lain. Dikutip dari Baron Dunburn, 2003. Perbedaan empati, altruisme, dan prososial. Perbedaannya adalah pada altruisme mengacu pada motivasi untuk membantu orang lain karena perhatian murni terhadap kebutuhan mereka, daripada bagaimana tindakan itu akan menguntungkan diri sendiri. Empati merupakan pengalaman menempatkan diri pada keadaan emosi orang lain, seolah-olah mengalaminya sendiri. Empati mengacu pada kemampuan untuk mengenali dan memahami keadaan atau perasaan orang lain sebagai milik diri sendiri. Perilaku prososial diartikan sebagai tindakan yang dilakukan individu untuk membantu orang lain. Jadi, perilaku prososial mengacu pada pola aktivitas yang menguntungkan orang lain. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton. Have a good day.